Yuk. 1, 2. Yalah malah neng telepon mlebu. Telepon sik. Telepon sik. Sik. Tak nyoteng kowe wae, Pak. Sik. Aku lagi wawancara. Sik. Lagi wawancara. Tukokno KFC. Ya Yo. Allah. Kelingan ra karo Mbak iki kelingan ra. Ayam toh. Yo, kelingan ra Mbak iki. Ya. Mbak moto maling. Tapi Mbak moto maling. Mbak moto maling. Oh iya mungkin. Oh iya kae masing biyen sing ngeterke kono masing kae lho. Kowe kan biyen ngeterke ning BSI kae lho. Ya. Wis pateni sik aku kon. Ayam toh ya. Yo. ayam tak ayam. Yo, gampang. Ayam KFC apa nggone anu tweet lah. KFC. Ini Favorit. pertanyaan apa cerita sih? Pertanyaan ya. Ya tapi tak mancing nek misalnya nganti ngeblank. Oh, iya. Tapi jeneng nglepasnya pas di sini lagu udah babal klek lepas. Pas lepas pengen. Iya. Roll 1 2. Mbak, siapa nama lengkapnya? Nama saya Yeni Maula. Usahanya ini apa saja, Mbak? Saya buka usaha ini tahun 2009. Pertama kali saya bukanya itu kuliner, masih sebatas tape ketan. Kemudian di tahun 2011 saya mengembangkan usaha tidak hanya di tape ketan. Kita juga membuat produk turunan dari tape ketan. Yaitu kita buatnya jenang madu mongso yang dibuat dan diolah yang bahan dasarnya dari tape ketan. Kemudian tahun 2018 sekitaran itu kurang lebih saya menambah lagi kuliner yang dulu dibuat oleh ibu dari mama saya. Kemudian saya kembangkan lagi dan ternyata di Karanganyar itu produknya ini diminati oleh teman-teman UKM. Saya membuat satu produk yang namanya itu oto maling. Bahan dasarnya dari kulit melinjo yang notabene kulit itu biasanya tidak dipakai. Yang dipakai itu isinya itu dibuat seperti emping dan lain-lain. Tapi saya di sini malah menggunakan kulitnya yang selama ini tidak dipakai itu tadi. Saya olah menjadi satu keripik yang ternyata keripik itu manfaatnya luar biasa. Jadi saya juga baru tahu keripik kulit melinjo itu manfaatnya untuk mencegah asam urat. Buktinya kita bisa browsing di internet. Saya juga baru tahu itu ternyata untuk mencegah asam urat. Jadi saya meneruskan produk saya itu dengan branding cemilan jadul pencegah asam urat, dan ternyata di Karanganyar diterima oleh masyarakat. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu saya tetap menambah inovasi kuliner yang ada di Karanganyar. Jadi usaha saya yang di Reva Food ini bisa dikatakan kalau saya itu usahanya cemilan-cemilan dan makanan-makanan jadul. Jadi saya kerjasama dengan teman-teman UKM itu ada yang usahanya rambut nenek, mungkin juga pernah dengar. Jadi itu sebangsa arum manis, tapi sering disebut arum manis rambut nenek. Kemudian ada juga es potong jadul dan lain-lainnya. Jadi saya mencoba untuk usahanya kuliner yang berbau jadul tapi kita kemas secara kekinian. Mungkin usaha saya juga merambah ke frozen fruit. Jadi frozen fruit itu buah yang kita awetkan di freezer
dan kita ready-nya itu sementara masih nangka kupas tanpa biji, jadi tinggal makan saja. Nangka kupas dan duet itu pun masih musiman, jadi kita masih terbentur dengan musim buah, jadi sementara masih buah nangka itu dulu. Mungkin itu beberapa usaha yang saya geluti. Ada berapa produk sekarang? Sekitar jenisnya itu ada sekitar 5. Yang best seller apa? Yang best seller masih yang moto maling itu masih itu. Jadi itu moto maling itu tidak hanya kita jual di Karanganyar saja, jadi kita itu sampai ke luar Jawa, luar provinsi, bahkan kita pernah mengirim ke Thailand juga. Bagaimana dulu ketika kerja terus kemudian banting setir usaha sendiri itu pertimbangannya apa? Kalau dibilang banting setir, pertama kali kita buka usaha itu menurut saya, jadi saya usahanya itu tidak terencana, Mas. Jadi ya alhamdulillah saya nggak tahu juga, berawal dari iseng, dari suka, dari favorit saya dan keluarga itu makan tape ketan. Kemudian saya browsing di internet, cari informasi bagaimana cara membuat tape ketan, mungkin itu. Jadi awalnya itu saya tidak berencana dan tidak berpikir kalau saya itu mau jualan tape ketan gitu, enggak. Jadi awalnya itu kita karena saya dan keluarga itu suka, makanya saya buat. Nah, dari awal buat itu yang sedikit kita makan, jadi kelebihannya yang banyak itu ternyata bisa kita jual. Dari awalnya dari situ, jadi tape ketan itu berawal dari situ karena iseng, jadi kita jual. Nggak tahu sampai sekarang bisa istilahnya bisa selaris ini. Yang kedua dari moto maling itu juga karena kita suka, dulu ibu yang suka, almarhum mamah itu suka moto maling, jadi produksi sendiri, membuat sendiri. Jadi kita nggak berencana untuk jualan moto maling gitu juga enggak. Jadi kita makan moto maling, kemudian tetangga sekitar dikasih icip-icip. Jadi ternyata dari mulut ke mulut ada informasi kalau kita bisa membuat, dan ternyata mereka mau untuk membeli. Jadi lama kelamaan juga secara tidak langsung kita itu jualan, tapi tidak rencana sama sekali untuk usaha itu. Jadi ya alhamdulillah kita seiring berjalannya waktu kita mengembangkan usaha ini di Karanganyar. Bagaimana ceritanya dari usaha dulu home industry istilahnya sampai kemudian bisa masuk ke Indomaret dan kemasannya bagus. Nah, jadi ceritanya kita itu dulu produksi produk yang kami hasilkan itu awalnya juga biasa saja, tapi ternyata kita punya informasi kalau ternyata IKM itu industri kecil menengah di Karanganyar itu ternyata bisa mengembangkan usaha dengan bantuan dari pemerintah. Jadi dari dinas terkait itu memberikan pelatihan untuk kami IKM. Jadi produk yang kami hasilkan itu tidak melulu begitu. Jadi produknya itu kita sebagai IKM diberikan pelatihan untuk mengembangkan produk yang kita hasilkan. Jadi dari segi rasa, dari segi kreativitas, bahkan dari segi packaging itu semua diberikan pelatihan. Jadi kita juga mengikuti alurnya. Jadi kita belajar dari situ. Kemudian dari produk-produk itu juga dengan perizinan, PIRT, ini halal, kebetulan moto maling masih dalam proses.
Tapi kalau PIRT jadi Ketan juga, jadi produk-produk kami itu kita daftarkan ke dinas kesehatan setempat dari Kabupaten Karanganyar. Jadi dari sini juga produk kita itu dites, dimasukkan ke laboratorium, dites dan mendapatkan izin edar dari dinas kesehatan dan dari dinas setempat. Jadi kita itu istilahnya produk kita itu tidak sembarangan, jadi tetap bisa di situ juga ada dari satu pintu, dari kantor satu pintu, dari kantor dinas kesehatan situ juga memberikan apa ya namanya, dari produk kita itu memang benar-benar ya edar. Jadi dari situ perizinan kita sudah lengkap, mengikuti kurasi, seleksi untuk masuk ke pasar modern. Jadi termasuknya salah satunya dari Indomaret. Jadi kita bisa masuk ke situ. Itu saja dari Indomaret itu kurasinya, kita mengikuti kurasi itu Indomaret bekerja sama dengan dinas tempat. Jadi kita mengikuti alurnya. Ternyata kemarin dari seleksi mata maling itu lolos seleksi dan ternyata diterima di Indomaret. Kemarin yang sempat dari Indomaret itu seleksi itu sekitar 50 produk, tapi produk yang diterima dan masuk ke situ hanya 19, karena di situ ada standar dari toko modern Indomaret itu. Standarnya itu dari rasa, dari packaging begitu masuk. Tapi kalau dari rasa, dari packagingnya, dari standar itu tidak memenuhi syarat, ya belum bisa masuk. Mungkin kedepannya lagi untuk diperbaiki lagi. Sekarang ini omsetnya jadi berapa per bulan rata-rata? Omsetnya itu mungkin kalau sebelum Ada perbedaan pandemi ya sama enggak? Iya, ada. Terus terang ada, karena kita itu sebelum pandemi aja. Sebelum pandemi itu sekitar 4 juta ya. Sekitar 4 juta itu dari produk kering. Iya, produk kering. Jadi dari itu juga kan kita juga punya usaha yang di musiman, yang di buah itu. Tapi itu kan tidak kita masukkan ke, kalau kita menghitung omset itu tadi. Jadi yang omset itu kita yang produk-produk kering itu tadi sekitar segitu 4 juta. Dan di masa pandemi terus terang mengalami penurunan. Sampai berapa persen? Bisa sampai 70% kemarin. Banyak juga. Tapi karena itu tidak hanya kita tidak hanya melihat di sisi pandeminya saja, tapi karena kemarin itu kita dari bahannya itu kemarin sempat kosong juga dari bahan kulit itu tadi. Kemudian kemarin juga kita berusaha untuk mencari di luar daerah, tapi ya alhamdulillah sekarang sudah terkondisikan. Bagaimana jenengan bisa membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan? Dikerjakan keluarga sendiri ya? Ya. Nah itu bagaimana bagi waktunya? Iya, kemarin itu kebetulan kan anak-anak sudah besar, sudah bisa membantu. Jadi ya alhamdulillah sudah bisa dikerjakan bareng-bareng, masih dalam tahap keluarga saja. Jadi misalkan saya produksi, anak-anak di packagingnya, di apa itu namanya, yang di stiker segala macam itu, yang di finishingnya. Kemudian suami di apa itu namanya, di yang keliling gitu. Aku lali aku. Bagaimana kalau misalnya orang pengen mendapatkan produknya? Cara mendapatkan produk dari Reva Food itu mudah. Bisa melalui online, ada GoFood,
GoFood-nya itu bisa dibuat Rewa Food. Kemudian kita juga pasang di marketplace. Saya malah lupa alamatnya. Marketplace-nya itu banyak sekali. Ya, yang paling mudah malah sekarang kita produk-produk UKM itu ada di Indomaret, sudah ada di sana. Kemudian kita juga nitip di toko pusat oleh-oleh. Tapi kebetulan saya juga lupa ada berapa outlet kemarin yang kita kerjasama konsinyasi di sana. Jadi motor maling itu banyak ditemukan di toko pusat oleh-oleh. Apa peran suami itu kan disirkulasi, Ya, jenengan pasti yang memproduksi, saya diproduksi. administrasinya gimana? Administrasinya kebetulan juga dipegang sendiri. Jadi Ini penjualannya sudah sampai mana saja? penjualan sudah seluruh Indonesia ya, yang maling yang kering-kering itu sudah di seluruh Indonesia. Tapi kebetulan kemarin juga di Taiwan ya Pak. Tapi Taiwan itu juga teman sendiri, jadi di sana juga di reseller. Jadi di sana juga minta dikirim dan di sana dijual lagi di Thailand sana. Taiwan. Harapannya apa nih ke depan? Harapan kami usaha ini bisa berkembang lebih besar lagi dan bisa diteruskan oleh anak cucu kami. Mbak, untuk motor maling itu kan dijual di Indomaret. Harga konsumen itu berapa? Terus Kita di sama. Indomaret mana saja? Ya, kalau kita menjual seluruh produk dari Rewa Food, itu entah itu motor maling, entah itu dan segala macam dan teman-temannya ini, kita biasa menjual dengan dua harga reseller dengan harga konsumen. Jadi saya misalkan masukkan ke toko atau ke Indomaret itu kita menjualnya harga reseller. Jadi dari harga reseller nanti dijual ke konsumen itu biasanya paling tinggi itu naik 20%. Jadi kalau kita masuk ke toko dan Indomaret itu kita istilahnya memberikan harga reseller itu 20% di bawah harga konsumen. Jadi misalkan gini, kita menjual di toko, kita menjual ke konsumen itu 15. Jadi saya memasukkan ke toko itu antara 11 sampai 12. Jadi toko Indomaret ini menjualnya sama dengan saya menjual ke konsumen. Jadi tidak ada apa namanya di konsumen itu beda harga gitu. Jadi rata-rata segitu harga jualnya sekitar 15. Ada enggak sistem kadang-kadang jual promo lebih di bawah harga standar gitu? Kalau saya jual promo masih di batasan harga reseller, Pak. Oh, Jadi misalkan saya menjual promo itu promo bulan ini misalkan gitu. Itu beli 5 diskon 20%. Padahal beli 5 itu tadi kan masih harga 15 kali 5 itu kan sekitar 75 gitu. Jadi saya menjualkan promo itu masih 60 lah. 60 itu kan masih harga reseller. Jadi saya masih menjaga harga dengan reseller juga.